Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tia. Selamat sore Bu. Oke, terima kasih Tia telah bersedia mengikuti sesi konseling karir hari ini. Sebelum kita memulai, saya ingin menjelaskan bahwa semua hal yang Anda sampaikan selama proses konseling ini akan dijaga kerahasiaannya. Lalu saya juga menghargai gitu ya privasi Anda, sehingga Anda nanti dapat bercerita dan juga menjawab senyaman gitu ya, senyaman mungkin, seluas mungkin gitu ya, tanpa khawatir informasi ini tuh akan disebarluaskan kepada orang lain seperti itu. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu model yang kita gunakan pada sesi ini tuh adalah sosial kognitif karir teori. Nah, teori ini tuh menjelaskan bagaimana sih seseorang ini menentukan pilihan karirnya gitu dan juga tujuan kehidupan seperti itu. Dapat dilihat di sini di gambar sini tuh ada 3 pilar konstruk SCCT ya. Ada goals ini tuh target tujuan ya. Target atau cita-cita yang ingin dicapai seseorang. Lalu ada self-efficiency belief, ini tuh keyakinan diri gitu. Keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk mencapai tujuan gitu, untuk mencapai goals ini. Lalu ada outcome expectation, ini tuh harapan dari hasilnya seperti itu. Lalu, nah pada gambar ini itu ada pengembangan minat. Di gambar itu menjelaskan bahwa keyakinan diri dan juga harapan hasil itu akan muncul minat gitu ya, minat interest. Lalu minat tersebut itu kemudian berkembang menjadi tujuan goals ya, yang mendorong seseorang itu melakukan berbagai aktivitas untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, aktivitas yang dilakukan itu akan menghasilkan pencapaian gitu, performance attainments gitu, yang nantinya itu bisa memperkuat kembali keyakinan diri individu. Nah, gambar terakhir ini tuh ada pilihan karir dalam SCCT. Nah, di sini itu dijelaskan dari mana sih proses tersebut itu bermula gitu. Sebelum seseorang memiliki keyakinan diri dan juga harapan hasil, itu tuh terdapat 3 faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama itu ada person input, yaitu karakter pribadi, kayak bakat alami, terus tuh kemampuan intelektual seperti itu. Lalu yang kedua itu ada background kontekstual, influence itu tuh latar belakang lingkungan gitu, seperti pendidikan orang tua, lalu kondisi ekonominya bagaimana gitu. Nah, yang ketiga itu ada learning experience, ini tuh pengalaman belajar. Apakah dia pernah mengikuti organisasi atau mengikuti kayak lomba-lomba seperti itu. Nah, dari 3 faktor ini tuh terbentuknya self-efficiency dan juga outcome expectation gitu, yang kemudian itu menumbuhkan minat gitu, yang nantinya itu menghasilkan tujuan karir, terus tuh mendorong tindakan gitu, dan akhirnya bisa menghasilkan prestasi dan juga pencapaian terhadap karirnya. Dalam proses ini itu terdapat dukungan dan juga hambatan dari lingkungannya gitu, yang dapat mempengaruhi keputusan serta tindakan dari individu tersebut seperti itu. Oke, kita langsung saja ke langkah bimbingan konseling karirnya ya. Di sini tuh terdapat 6 langkah gitu ya. Setiap langkahnya itu memiliki tujuan yang berbeda. Apa sudah siap ya? Sudah Bu. Sudah. Oke, untuk langkah pertama ini mengenai klarifikasi masalah dan juga pendapatan tujuan itu atau goals ya. Nah, tujuannya ini itu untuk memahami masalah karir yang sedang dihadapi Tia gitu, dan juga menentukan goals apa yang ingin dicapai nantinya seperti itu. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa alasan utama Tia mengikuti konseling karir hari ini? Mau konsultasi aja sih biar masa depan saya tuh lebih terarah sesuai dengan skill. Lagi sekarang itu juga sedikit ya loker tuh sebenarnya banyak, cuman saya masih bingung itu sesuai sama skill saya atau enggak. Oke, baik. Lalu apa goals
yang ingin Tia capai setelah mengikuti proses konseling hari ini? Goalsnya saya harap setelah mengikuti konseling ini saya lebih paham skill dan kemampuan diri saya agar lebih terarah karirnya di masa depan. Oke, saat ini apa yang membuat Tia merasa bingung gitu ya, atau ragu dalam menentukan pilihan karir? Yang bikin saya bingung tuh kan sekarang tuh walaupun banyak tapi kadang tidak sesuai dengan pekerjaannya, gajinya tuh. Oh, gajinya. Ya, terus ada juga banyak pekerjaan tapi yang tidak sesuai dengan kemampuan saya. Oke. Apa saja hal-hal yang paling penting gitu bagi Tia dalam memilih karir? Misalnya apa karena Tia nih mau kerja apa aja gitu, yang penting gajinya gede, terus tuh kenyamanan bekerja atau kesempatan untuk berkembang seperti itu? Lebih ke kenyamanan kerja aja sih, Bu. Soalnya kalau kita nyaman pasti enak aja kerjanya. Bakal betah gitu ya? Iya. Oke. Jika konseling ini berhasil, perubahan seperti apa yang ingin Tia lihat gitu pada diri Tia sendiri terkait karir? Saya harap saya dapat lebih memahami gitu skill dan kemampuan saya, lebih percaya diri lagi gitu. Oke. Lanjut ya ke langkah 2, ini tuh mengenai memperluas pilihan karir gitu atau eksplorasi interns gitu. Tujuannya untuk membantu klien mengenali kembali gitu ya minat dan juga pilihan karir yang mungkin belum dipertimbangkan sebelumnya, seperti itu. Oke, bidang pekerjaan atau karir apa yang sebenarnya itu dia tertarik nih dengan bidang tersebut? Sebenarnya saya tertarik di bidang hukum, seperti hakim, Bu. Oh, hakim ya. Ya, Ada lagi? seperti kerja di bank. Oke. Apakah ada pilihan karir yang pernah Tia suka gitu, tapi Tia tuh meninggalkannya gitu karena merasa tidak cukup mampu di bidang tersebut? Ada, Apa kalau boleh tahu? misalnya saya pengen di kejaksaan. Kejaksaan. Ya, tapi saya ngerasa skill saya tidak di sana gitu. Oke. Jika Tia yakin gitu ya memiliki kemampuan yang dibutuhkan, karir apa yang paling ingin Tia coba? Karir yang paling ingin dicoba Ya. jadi hakim. Jadi hakim. Dari berbagai pilihan karir yang ada nih, mana yang paling sesuai dengan interns, terus tuh nilai dan juga tujuan hidup Tia? Sebenarnya lebih di hakim ya, Bu. Lebih ke hakim. Ya, hakim peradilan agama. Hakim pengadilan agama. Ya, karena saya tuh sebenarnya ingin memecahkan masalah dari keluarga saya. Oke. Nah, menurut pilihan karir, kan mau jadi hakim gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan kemampuan dan juga minat? Kalau dari segi kemampuan saya masih belum percaya diri ya, Bu, kalau ada sesuai atau belum. Tapi kalau minat sudah sesuai. Oke, kita lanjut ke langkah 3 ya. Ini mengenai membangun keyakinan diri atau self efficiency yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keyakinan diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Nah, kemampuan apa yang menurut Tia ini sudah menjadi kekuatan diri dalam Tia? Saya rasa saya bisa berkomunikasi dengan baik, problem solving. Terus saya juga bisa manajemen waktu dengan baik. Oke, ada lagi? Sudah, Ibu. Langkah kecil apa yang dapat Tia lakukan minggu ini untuk meningkatkan kemampuan tersebut? Saya rasa lebih berinteraksi dengan banyak masyarakat agar lebih meningkatkan komunikasi saya dengan baik. Oke, coba ceritakan pengalaman Tia ketika berhasil menyelesaikan tugas atau tantangan yang sulit gitu. Apa yang membuat Tia itu berhasil menyelesaikan masalah tersebut? Saya di saat lagi pusing sama tugas yang sulit, saya tidak langsung mengerjakan karena saya tidak
bakal tidak fokus. Jadi saya menenangkan diri dulu atau self reward. Iya. Habis itu baru menyelesaikan tugas atau masalah yang ada. Oke. Seberapa yakin Tia bahwa keberhasilan tersebut itu berasal dari kemampuan Tia sendiri? Kita persentasekan aja dari 10% ke 100% gitu. 70%. 70% ya. Oke. Apakah ada orang yang menjadi panutan atau role model dalam bidang yang Tia minati gitu? Hal apa yang bisa Tia pelajari dari mereka? Panutan orang saya lebih ke Mutia itu Bu, Mutiara Hafiz yang menteri. Ya. Hal apa yang bisa kamu pelajari dari dia? Mandiri, tegas, terus bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Setelah melihat pengalaman yang pernah Tia miliki, pengalaman gitu ya, seberapa yakin Tia mampu mencapai goals karir yang diinginkan? Ini kita presentasikan aja dari 10 sampai 100%. 50% lah Bu. 50%. Karena kalau ngelihat role model atau panutan yang tadi tuh, Ya. saya lebih kayak semangat lagi untuk mengupgrade diri. Oke. Kita lanjut ya ke langkah 4. Ini tuh memperjelas outcome expectation atau harapan hasil. Tujuannya membantu klien memahami outcome expectation, yaitu harapan tentang hasil atau konsekuensi gitu yang mungkin diperoleh dari pilihan karir yang dipilih nanti. Menurut Tia, apa keuntungan dan juga tantangan yang mungkin Tia hadapi gitu jika memilih karir ini? Tadi kan kamu memilih menjadi hakim ya. Nah, apa keuntungan bagi kamu dan juga tantangan? Keuntungannya ya saya bisa memberikan keadilan buat masyarakat. Sedangkan tantangannya dari keluarga saya sendiri, soalnya orang tua saya juga bukan ngelarang, cuman bilang kalau misalnya jadi hakim itu berat, apalagi kalau jadi hakim itu satu kaki kanan di neraka, kaki kiri di surga. Tanggung jawabnya besar ya. Iya. Oke. Sejauh mana Tia percaya bahwa karir ini tuh dapat membantu Tia mencapai goals yang Tia inginkan? Saya pikir bisa sih Bu, membantu banget, soalnya emang dari diri mau jadi hakim gitu. Oke. Apakah karir ini sesuai dengan core requirements yang penting bagi Tia, seperti pendapatan, terus tuh kenyamanan bekerja, kesempatan untuk berkembang, atau keseimbangan hidup? Menurut saya pendapatan juga seperti yang kita ketahui juga hakim itu gede ya Bu gajinya, itu juga sesuai sama yang saya inginkan. Terus kenyamanan kerja Itu perlu nggak sih ya? perlu, saya sangat-sangat perlu. Oke. Lanjut. Apa yang membuat Tia yakin bahwa karir ini tuh akan memberi hasil yang Tia harapkan? Karena karir ini juga sesuai dengan jurusan saya Bu, hukum ekonomi syariah. Walaupun dia hukum ekonomi, tapi kami juga membahas tentang hukum gitu. Oke. Lalu, apakah ada informasi tentang pekerjaan atau karir yang masih ingin Tia ketahui gitu agar harapan Tia itu sesuai dengan kenyataan? Gak ada sih Bu, saya cuma pengen jadi hakim gitu. Berarti belum ada informasi? Belum ada. Oke. Belum ada informasi. Menurut Tia, apakah karir yang sesuai dengan minat Tia itu juga memiliki peluang yang baik untuk memenuhi kebutuhan dan juga tujuan hidup Tia? Saya rasa memiliki peluang ya Bu, karena waktu saya magang juga hakimnya bilang kalau misalnya hakim di pengadilan agama itu masih sedikit yang sesuai dengan persyaratannya juga. Sebenarnya yang daftar tuh banyak, cuman yang sesuai dengan kriteria hakim itu sedikit. Jadi masih membutuhkan
hakim di pengadilan agama tuh. Jadi saya ngerasa adalah peluang Ada gitu. peluang. Ini langkah kedua terakhir ya. Langkah kelima itu mengatasi hambatan dan juga membangun dukungan. Tujuannya itu membantu klien mengenali hambatan dan juga dukungan dari lingkungannya yang dapat mempengaruhi pencapaian goals karir. Nah, apa hambatan yang menurut Tia ini paling mungkin menghalangi Tia untuk mencapai goals karir yang sudah ditetapkan? Menurut saya hambatannya tuh ada di pertama kan izin orang tua tadi, terus banyak saingan yang mau jadi hakim tuh banyak. Oke. Seberapa besar kemungkinan hambatan itu benar-benar terjadi? 80% Bu. 80% ya? Ya. Oke. Jika hambatan tersebut muncul, apa solusi atau rencana yang bisa Tia lakukan untuk mengatasinya? Yang paling hambat bagi saya itu kan izin orang tua. Hati orang tua saya itu masih berat untuk mengizinkan saya kerja jadi hakim. Jadi solusinya saya lebih meyakinkan orang tua saya lagi bahwa kerja hakim itu tidak seburuk itu. Siapa saja orang di sekitar kamu gitu ya yang dapat mendukung untuk mencapai goals tersebut? Yang paling mendukung untuk sekarang ini pasangan saya sama kakak laki-laki saya, Bu. Oh, abang ya. Iya. Dukungan seperti apa yang kamu harapkan dari keluarga, teman, atau orang-orang terdekat? Saya harap sih mereka mendukungnya, misalnya lebih memberikan semangat kepada saya, terus mencari info-info hakim kepada saya gitu. Menurut Tia, apakah lingkungan saat ini tuh lebih banyak mendukungnya atau justru malah menghambat perkembangan interns dan pilihan karir Anda? Seimbang aja sih Bu, soalnya ada yang mendukung, ada yang enggak gitu. Seimbang. Oke, langkah ke-6 itu penetapan goals dan juga implementasi tindakan. Memiliki tujuan untuk mengubah goals karir menjadi tindakan nyata yang dapat dilakukan secara bertahap. Oke, apa goals jangka pendek yang ingin kamu capai dalam beberapa minggu ke depan gitu, atau beberapa bulan ke depan? Karena saya mau jadi hakim di pengadilan agama, jadi goal saya tuh belajar kitab-kitab hukum acara perdata, terus menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada agar dapat menyelesaikan masalah itu dengan baik dan benar gitu. Oke. Nah, dari goals tersebut nih yang sudah kamu sampaikan, mana sih yang paling penting gitu ya untuk segera kamu kerjakan? Menurut saya yang paling penting tuh yang belajar kitab hukum acara perdata, Bu. Oke. Langkah pertama apa yang akan kamu lakukan untuk mulai mencapai goals tersebut? Langkah pertamanya saya baca-baca, terus saya pahami isi dari hukum acara perdata itu. Lalu tindakan nyata apa yang dapat kamu lakukan gitu dalam 3 hari ke depan sebagai awal dalam rencana karir Anda? Saya rasa saya akan pergi ke perpustakaan untuk membedah kitab hukum acara perdata itu, terus saya menghafal pasal-pasal yang ada. Oke. Apa kamu mampu menghafal semua pasal-pasal tersebut? Kalau untuk semua sih enggak ya Bu, karena pasti bertahap gitu. Yeah. Jadi untuk memulainya paling saya hafal 5 pasal dulu. Oke. Lalu bagaimana cara kamu memantau perkembangan atau keberhasilan gitu dari setiap langkah yang kamu lakukan? Saya bisa membuat catatan keseharian gitu atau diary, Ibu. Ya. Terus saya membuat to-do list yang apa aja dilakukan dalam hari itu gitu. Oke, boleh. Lalu terakhir, menurut kamu apakah tindakan yang direncanakan itu sudah sesuai dengan interest, terus tuh core requirement dan juga outcome expectation yang kamu miliki? Menurut saya sih sudah sih Bu. Sudah Sesuai. Oke. Dari hasil konseling hari ini tuh saya meminta tindak lanjut kamu tuh untuk tolong cari informasi gitu ya mengenai pekerjaan di bidang hukum tersebut. Lalu setelah kamu sudah mencari-cari informasi tersebut, terus ada 1-2
lowongan gitu, kamu bisa melamarnya gitu. Dan jangan lupa untuk membuat CV gitu, CV-nya tapi yang CV ATS. Oh iya Bu. Ya, sudah tahu kan CV ATS seperti apa? Tahu Bu. Oke. Baik, kita tutup sesi bimbingan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. I just had to let you know you're